Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisha Putri Ritonga. Saya dari program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 2302010034. Di sini saya akan melakukan kegiatan presentasi mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau untuk memenuhi salah satu tugas UAS Bahasa Indonesia dari Ibu Junji. Masuk ke peta konsepnya. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang landasan teori serta hasil penelitian setelah saya melakukan penelitian. Yang pertama, landasan teorinya. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume atau massa, dan jumlah sel secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses maju kedewasaan secara kualitatif terhadap pengembangan tubuh organisme yang bersifat reversibel. Nah, untuk faktor internalnya, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya suatu pertumbuhan kacang hijau. Yang dari faktor dalamnya yaitu adanya hormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, asetilin, asam absitat, asam tromalin, propolin, pilokalin, antokalin, dan rizokalin. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu ada nutrisi, cahaya, dan air. Nah, di sini adalah klasifikasi tanaman kacang hijau, di mana nama umum kacang hijau di Indonesia adalah kacang hijau. Kemudian ini ada kingdomnya yaitu Plantae, subkingdomnya ada Trachybiont, superdivisi Spermatophyta atau tumbuhan yang menghasilkan biji. Kemudian divisinya termasuk di dalam Magnoliophyta yaitu tumbuhan berbunga. Kelasnya dia itu Magnoliopsida yaitu biji yang berkeping buah atau dikotil. Subkelasnya Rhosidae, ordonya Fabales, familinya Fabaceae atau suku polong-polongan. Genus yaitu Phaseolus, spesiesnya Phaseolus radiatus L. Nah, untuk tipe perkecambahan itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu epigeal dan yang kedua ada hipogeal. Epigeal adalah tipe perkecambahan yang di atas tanah. Seperti gambar yang sudah ada di sini, ini dapat kita saksikan bahwa radikula tumbuhnya ke bawah, kemudian lamula muncul ke permukaan, testa terkelupas, kemudian menjadi daun sejati. Contohnya yaitu perkecambahan kacang hijau Phaseolus radiatus L. Kemudian yang untuk kedua yaitu tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Di sini contohnya perkecambahan kacang kapi atau pisum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kotiledon tetap di dalam tanah, kemudian lamula muncul ke permukaan dan radikula tumbuh ke bawah. Nah, selanjutnya dari proses penelitian yang saya lakukan, di sini adalah alat dan bahan serta langkah kerja yang saya lakukan selama berminggu-minggu. Yang pertama alat dan bahannya, kita butuh polybag, penggaris, kemudian 20 biji kacang hijau, air, dan tanah. Langkah kerjanya yang pertama yaitu merendam biji kacang hijau sebanyak 10 biji, kurang lebih 3-4 jam. Kemudian menyediakan pot yang telah diisi dengan tanah sebanyak 3/4 mili dari pot. Kemudian menyiram tanah sampai lembab. Kemudian memberi label pada pot A ataupun pot B. Meletakkan masing-masing 10 biji kacang hijau pada pot A dan 10 biji kacang hijau juga pada pot B. Kemudian menyimpan pot A di tempat yang terang dan terkena sinar matahari cukup. Sementara pot B disimpan di tempat yang gelap tanpa cahaya matahari. Nah, di sini adalah titik perbedaan yang akan saya uji. Kemudian yang ketujuh yaitu mengamati dan mencatat pertumbuhan biji kacang hijau pada masing-masing pot setiap hari pada jam yang sama. Kemudian mencatat pada label pengamatan selama 1 minggu. Hingga akhirnya membuat kesimpulan pada pengamatan tersebut. Nah, dari hasil penelitian, ini sudah saya buat tabel pengamatan tanaman di tempat terang. Bisa kita lihat bahwa pada hari ke-8 tinggi tanamannya sudah mencapai 7 cm. Kan di tempat gelap ini adalah lebih tinggi tanamannya lebih rendah daripada yang di tempat terang. Nah, dari hasil uji ini terbukti bahwa tumbuhan kacang hijau yang potnya diletakkan di terkena cahaya matahari lebih cepat dan lebih baik pertumbuhannya. Untuk hasil dokumentasi, di sini kita lihat perbedaan pertumbuhan kacang hijau di tempat terang dan di gelap. Di sini adalah survei hari ke-8 dan ini juga hari ke-8 untuk pertumbuhan yang tempat gelap. Ini adalah kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu. Di hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya akan lebih lambat, daunnya lebih lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Kemudian untuk tanaman yang tidak terkena cahaya
matahari, pertumbuhannya lebih cepat dan mempunyai batang yang lebih tinggi. Daunnya kecil, tipis, berwarna pucat, batang melengkung, dan tidak kokoh. Cahaya merupakan faktor eksternal atau luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan untuk kacang hijau. Sekian dari presentasi saya dalam kegiatan penelitian pertumbuhan kacang hijau di tempat terang dan gelap. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.